Sahabat Dunia Indra, sekarang saya main ajak kalian semua ke Tulang Bawang Barat, Tubaba, kawasan lain dari Provinsi Lampung yang menarik. Lihat di depan saya, di belakang saya tuh, ya kan? Kita akan ke sana dan saya akan kasih tahu kalian semua apa bangunan yang sangat jenik dan memiliki nilai seni, diangkat dari tradisi lokal Tulang Bawang Barat. Kita lihat, ikutin saya. Halo sahabat Dunia Indra, kali ini saya akan bawa kalian jalan-jalan dari Bandar Lampung ke Tulang Bawang Barat, salah satu kabupaten yang memiliki spot menarik dan sangat terupdate. Ikutin terus 10 spot menarik yang wajib kalian kunjungi kalau datang ke Tubaba, Tulang Bawang Barat. Via tol, akses dari Bandar Lampung ke Tubaba hanya memakan waktu 1,5 jam saja. Nah, nanti ketika melihat gerbang tol exit Menggala, maka kalian harus ikutin tuh, berputar ke arah kiri dengan penunjuk arah Panaragan dan Menggala. Keluar gerbang tol Menggala, ikutin terus rutenya dan biaya tol Menggala lebih kurang 88.500. Nah, seperti ini kondisi kontur jalannya. Sudah sangat baik sekali dibanding beberapa tahun lalu sebelum ada jalan tol. Akses ke Tulang Bawang Barat lebih kurang 3 sampai 4 jam. Oke, kita ikuti terus jalan hingga nanti menunjukkan akses menuju Menggala dan Panaragan. Nah, ikuti akses menuju Panaragan yang nanti akan mengarah ke kawasan Tulang Bawang Barat, Tubaba. Nah, kita berbelok ke arah kiri ya untuk akses menuju Tubaba, karena ke bagian kanan kalian akan menuju ke Tulang Bawang atau kawasan Menggala. Ikutin terus rute jalan yang tergolong mulus dan lancar. Kalian akan melalui kawasan perkantoran anggota dewan di sebelah kiri nih. Nah, kita lurus terus, ikuti terus jalan hingga nanti memasuki rute yang cukup rindang karena di kiri kanan banyak sekali pohon karet dan areal perkebunan. Jadi cukup asri dan cuaca cukup bersahabat, menarik untuk ditandangi nih beberapa spot di dalamnya. Untuk akses pertama, sebagai pengunjung kita akan langsung dihadapkan dengan sebuah hamparan patung relief. Nah, ini adalah patung relief Megopa yang merupakan spot pertama yang bisa dikunjungi sebagai ucapan selamat datang bagi seluruh pengunjung yang tiba di kawasan Tulang Bawang Barat. Patung relief Megopa ini merupakan penggambaran dari 4 tokoh Megopa suku Lampung. Ada Marga Tegamoan, Marga Buai Bulan, Marga Buai Aji, dan Marga Suai Upu. Nah, hati-hati ya kalau kesini karena letaknya ada di letter S. Jadi wajib waspada ketika berfoto. Lanjut, kita akan menyusuri terus jalan hingga nantinya ke beberapa spot lainnya yang tidak kalah menarik. Nah, saat mengikuti jalan kita akan tiba pada pertigaan Panaragan orang menyebutnya. Di sini nih, di Simpang 3 Panaragan ini terdapat rasi bintang Scorpio. Ada batu tegak yang di Simpang 3 atau dulu juga disebut sebagai Simpang Monyet. Yang menarik nih, di sini di Simpang 3 rasi bintang Scorpio ini menandai bahwa ada banyak kebaikan yang ingin disebar dari tempat ini. Makanya dilambangkan dengan 3 Garuda yang memutar tertiup arah angin. Nah, menarik kan? Di sini juga kalian bisa mengabadikan, berfoto, momen bersama di batu tegak di Simpang 3. Menarik kan? Dari sisi Simpang 3 ini ada arah ke kiri dan ada lurus. Nah, saya mau ajak kalian dulu nih untuk akses jalan lurus. Karena dari jalan lurus ini kita akan menemukan sebuah desa yang masih memiliki beberapa rumah-rumah panggung khas dari masyarakat Tulang Bawang Barat. Di sini sebutannya adalah Tiuh Panaragan, di mana kalian bisa melihat
tradisi ataupun aktivitas keseharian warga yang tentu saja masih menjunjung nilai-nilai budaya. Dan yang juga menjadi ikonik dari Tiuh Panaragan ini adalah jembatan Pelangi, sebutannya seperti itu. Dari Tiuh Panaragan lurus terus sampai nanti paling ujung terdapat sebuah jembatan dengan cat berwarna-warni. Warga sekitar menyebutnya Jembatan Pelangi. Boleh juga untuk diabadikan, apalagi kalau misalnya sore menjelang senja kita bisa melihat beberapa aktivitas warga di sini. Menarik bukan, melihat kearifan lokal sekaligus berwisata dan tentu saja dekat dengan suasana alam dan kental akan adat istiadat. Selesai dari sini, kita kembali lagi ke letak dari Simpang 3 Panaragan tadi untuk berbelok ke arah kanan supaya kita masuk ke bagian spot selanjutnya. Ikuti terus video ini. Nah, dari Simpang 3 kita berbelok ke arah kanan nih. Nanti ada bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. Ikuti terus jalannya dan kontur jalan sudah cukup baik dan di beberapa badan jalan juga sudah banyak beberapa hunian warga. Lalu kita akan menemukan kawasan pasar yang memiliki tugu berupa payung dari Tiuh Panaragan. Nah, di sini nih tergolong kawasan ramai. Jadi Tugu Payung Panaragan ini menandai keramaian dari pasar yang ada di sini. Ini juga dekat dengan kawasan Polsek dan tentu saja kita masih lurus terus sampai nanti menemukan ini sebuah kawasan yang menandakan bulan purnama. Itu ada Tugu Rato Besanding. Rato adalah kendaraan khas masyarakat Lampung dan besanding di sini adalah ada pengantin bersanding yang di atas dari rato yang ditarik oleh 2 buah naga. Naga adalah hewan mitologi yang harapannya adalah dapat melambungkan atau meninggikan harapan-harapan baik, cita-cita baik dari seluruh masyarakat Tulang Bawang Barat. Itulah kenapa bentuknya naga bukan kuda karena itu adalah lambang kekuatan dan juga hewan mitologi yang bagian badannya memiliki beragam filosofi menarik. Kamu bisa loh berfoto di sini tapi tetap ya harus hati-hati. Berpacu terus ke arah sebelah kiri dari pertigaan Tugu Rato Sanding akan menemukan Komplek Islamic Center Tulang Bawang Barat. Menariknya di sini Gedung Islamic Center yang terkenal dengan Masjid Asobur artinya sabar ya, itu memiliki beragam filosofi. Nah, ada juga sandingannya adalah balai adat. Jadi ada balai adat yang bangunannya horizontal sementara Masjid Asobur itu vertikal. Jadi masjidnya sendiri ditopang oleh 114 tiang yang melambangkan 114 surat dalam Al-Quran. Dan juga nih di dalam ini nih siapapun yang berkunjung melakukan aktivitas sholat berjamaah itu akan langsung akses dengan view danau yang bikin sejuk. Lihat atap-atapnya bertuliskan ayat suci Al-Quran dan tentu saja memiliki makna yang sangat dalam tentang Asmaul Husna. Nah, lanjut setelah dari Islamic Center kita nih ada Uluan Uge. Nah, uluan itu adalah atas atau mula, sedangkan uge adalah kehidupan. Jadi kawasan ini adalah kawasan yang menandai awal dari kehidupan. Di dalam kawasan ini nih juga terdapat beberapa bangunan rumah-rumah, terkhusus ada juga yang menandai yaitu rumah dari suku Baduy. Kenapa suku Baduy? Karena memiliki kesamaan dengan masyarakat Tulang Bawang Barat, yaitu masyarakat yang mencintai kelestarian lingkungan dengan tetap menjaga beberapa pola-pola kelestarian lingkungan dan juga kebersihan.
Seperti inilah kondisi bagian dalam dari Uluan Oge. Di sini juga kalian bisa melihat dan mendekati langsung spot-spot yang menarik. Ini salah satunya karena di Tubaba ada Festival Bambu Internasional. Jadi di sini juga diletakkan kerajinan tangan yang terbuat dari bambu-bambu. Lihat itu, ada bubu untuk menjaring ikan dan juga ada rumah-rumah panggung yang khas baik dari Provinsi Lampung maupun rumah khas dari suku Baduy. Lihat penataannya, menarik sekali kan? Kalian harus coba ke sini, tapi ingat, jangan merusak kawasan. Tetap jaga keasrian lingkungan dan juga kebersihannya. Tak jauh dari kawasan Uluan Ugi, terdapat kawasan dosen yang konon ini adalah Akademi Teknik Mesin Indonesia. Di sini terdapat beragam fasilitas yang diberikan untuk mereka yang mencintai mesin. Tapi kenapa rumah-rumah panggung ya? Rumah-rumah panggung ini sebagai simbol dari kawasan yang tetap menjaga nilai-nilai luhur dari warisan budaya nenek moyang suku asli Tulang Bawang Barat. Kalau datang ke sini ya, kalian akan tahu semua nih hal-hal baik dan juga adat istiadat serta bagaimana cara hidup masyarakat Tulang Bawang Barat dahulunya. Menarik kan? Nah, kita beranjak lagi terus ke kawasan Tiuh Karta. Tiuh Karta adalah salah satu desa atau Tiuh yang masih memiliki beragam aktivitas budaya. Ada Masjid Karta. Dulu Masjid Karta ini namanya adalah Masjid Mutakin, tapi direnovasi karya dari seorang arsitek Andra Martin yang sangat menarik dan dekat dengan sungai. Dan ini juga dekat dengan Sesat Marga Buai Bulan Udik Tiuh Karta. Jadi kalau datang ke sini selain bisa wisata susur sungai, tandang ke masjid yang sangat instagenik ini, kalian juga bisa nih datang ke balai adat dan juga melihat aktivitas lokal masyarakat yang masih sangat menjunjung nilai budaya. Nah, sekarang saya ada di depan kawasan dari Lasengok. Ini sebuah kawasan di mana disebutnya adalah gerbang selatan dari bumi. Nah, bentuknya seperti ini. Konon kabarnya tuh kawasannya itu seperti gugusan bintang. Tapi kalau dilihat dari atas. Nah, yang terakhir nih, yang ke-10 yang juga tidak kalah menarik untuk kalian datangi adalah kawasan Lasengok. Ini adalah bentuk peradaban atau peradaban dari Uluan Ugi. Di sini ada satu kebudayaan Uluan Ugi yang masih dapat dilihat, yaitu Lasengok. Las itu artinya hutan, sengok itu artinya angker. Jadi masyarakat Ugi menjaga alam dan sumber daya air dan saling menghargai sebagai konsepsi dari kebudayaan Ugi itu sendiri. Batu-batu yang ada di dalam kawasan Lasengok ini adalah batu yang berasal dari letusan Krakatau Purba, formasi bintang Orion dan juga rasi bintang yang mudah dilihat dan terbuka sebagai simbol keterbukaan masyarakat Tulang Bawang Barat untuk memahami kebajikan-kebajikan dan juga tempatnya penyelokan atau istilahnya silahkan. Nah, penyelokan itu artinya silahkan. Jadi gerbang atau di pintu ini maksudnya adalah sebagai bagian dari gerbang bumi bagian selatan. Nah, berfoto di susunan batu yang sangat estetik ini tentu menarik kan? Ingat, kalau ke sini tetap harus jaga lingkungan, jangan merusak, jangan coret-coret, dan jangan melakukan vandalisme di bagian manapun. Ingat loh, kita punya kewajiban untuk menjaga selain mengabadikan diri di lokasi ini. Gimana? Menarik kan 10 spot wajib yang kamu tandangi dan abadikan jika datang ke Tulang Bawang Barat? Ayo, tunggu apa lagi?